sudah melaporkan sekitar bulan Juli kan. Nah, kita mau nanya lagi. Ke bagian teknikal itu sudah sejauh mana laporan kita? Paling itu aja. Yang dibawa hari ini apa mungkin? Sudah nggak ada yang dibawa lagi karena semua sudah untuk bagian pelaporan sudah semua. Oh, ini mau tanya aja sampai di mana gitu. Iya. Afifah juga sendiri sudah BAP ya? Afifah sudah, Mas Dery juga sudah semua. Kapan kalau boleh tahu BAP? Kalau Afifah itu ya bulan Juli juga, bulan Juli nggak lama, seminggu kemudian saksi Mas Dery juga. Mas Dery juga ya? Kalau boleh tahu Afifah berapa pertanyaan kemarin di BAP? Ada beberapa pertanyaan, semuanya udah jelas. Sekarang itu tinggal pemanggilan pelaporannya. Terlapor Pemanggilan terlapor untuk Patrick. Merasa lama nggak sih Kak mungkin ada perkembangan kasusnya kan dari bulan Juli ya? Saya nggak bisa jawab itu sih karena semua itu saya serahkan ke tim. Berarti sampai akhirnya kamu bisa speak up gitu di sosial media Kak yang berani berdasarkan kamu berani speak up dan blow up dan akhirnya halayak tahu gitu. Jadi waktu yang Tapi kalau lagi cerita kan suka sedih gitu, nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa. Karena mengingat ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh kalau pas speak up takut, jujur takut banget soalnya perempuan itu manipulatif banget. Saya takut buat memperbalik keadaan gitu. Dari apa bukti semua yang luka-luka, tendangan sesar, semuanya udah di visum aja. Perempuan itu masih bisa nyelak gitu. Mas Dery sendiri kan ini maaf ya, di flashback ini kan bilang gas menghilangkan sendiri kan? Iya. Memang tipikalnya seperti itu kan? Maksudnya selalu arogan atau seperti apa? Reaksi kayak itu Mas Dery sama Kita bisa lihat sendiri sih. Gitu aja. Saya boleh ngasih tahu hasil jenggutannya nggak? Boleh. Ini hasil jenggutan dia sama saya. ini rambutnya Ini rambut saya yang dijenggut. Sebanyak ini. Sebanyak itu. ketika tahu rambutnya dijenggut sebanyak ini mungkin pas Jujur saya sedih ya. Karena kan emang rambut saya lagi rontok karena habis melahirkan. Cuman kadang saya nyisir aja tuh kalau rontok suka sedih gitu. Ditambah dijenggut sampai kayak gini. Ada beberapa banyak luka-luka juga. dan ini menjadi bukti juga. Iya. Kak, mungkin awal mula kasus itu seperti apa sih sampai akhirnya bisa melakukan seperti itu di si pelaku diduga pelaku? Berawal dari pelaku ini suka bahas-bahas masa lalunya dia sama suami saya. Saya sempat bikin konten juga dengan tulisan jangan ajari saya sabar, suami saya masih suka disindir terus sama mantannya. Gak lama kemudian dia notice, dia ngajak saya ketemu lewat DM Instagramnya, tapi saya menolak. Setelah itu dia ngasih nomor dia ke saya untuk kita bicara lewat telepon. Tapi di telepon itu dia bilang dia mengakui kalau konten itu untuk suami saya, dan dia bilang kalau dia pernah jalan sama suami saya setelah kita sudah menikah. Setelah itu dia bilang kalau perempuan ini sangat dekat dulu dengan suami saya sampai suami saya sering nginep di kosannya. Padahal saya nggak pernah nanya hal itu, saya nggak tahu tujuan dia ngomong kayak gitu apa ke saya. Itu bener bang? Enggak. Apa yang diucapkan Dituduhkan. pihak sana benar semuanya atau bagaimana Bang Diri? Enggak, justru karena itu istri saya speak up gitu. Ya jatuhnya mungkin. Iya, makanya ketemu aja kan mau mediasi, mau kamu tuh apa gitu. Pada saat itu Bang Diri tahu kalau Kak Viva ingin bertemu sama mantan ini. Awalnya nggak tahu, tapi tiba-tiba Viva ngasih tahu. Awalnya datang mau sendiri, terus akhirnya kita temenin karena saya pikir niatnya memang baik kan dia. Mungkin mau minta maaf, tapi ternyata malah kejadian seperti ini gitu. Terus sampai Bang Diri sendiri posisi pada saat itu di mana pas lagi jenggut-jenggutan itu atau apa? Di sebelahnya. Sempat Bang Diri melarai atau bagaimana? Langsung saya lerai, langsung saya pasang badan ketika itu. Sebelum dia menyerang pun saya langsung pasang badan di situ. Tapi dia langsung narik istri saya, dia kecolongan bang. Pada sampai akhirnya bisa jadi kekerasan seperti itu, seperti apa nikah lanjutan yang tadi kata cerita? Jadi awal mulanya perempuan itu datang ke restoran tersebut. Tanggal berapa? Masih di bulan Juli juga. Iya, masih di bulan Juli juga. Perempuan itu datang ke restoran tersebut dengan gestur sama ekspresi wajah yang menurut saya tidak
tidak baik, mulai dari dia datang dengan menantang, melihat saya dari atas ke bawah. Setelah kita duduk bersama, pembicaraan mulai memanas, dia memajukan badan sama wajahnya yang menurut saya itu sangat mengancam saya karena posisi saya ada di pojok. Setelah dia datang, dia majuin badan sama mukanya, saya sempat ngejauhin wajahnya. Tapi setelah itu dia malah menyerang, dia menjenggut, dia narik saya sampai saya jatuh ke lantai, dia nyakar-nyakar saya. Setelah itu dia nendang-nendang perut saya sampai saya ngerasa saya udah nggak tahan di situ, semuanya gelap. Dan saya sempat gigit lutut dia sebelah kanan, berharap biar dia stop nendang-nendang, stop nyakar-nyakar. Tapi dia malah membabi buta. Dia lepas-lepas jenggutan sama tendangannya, sampai nyebabin beberapa luka di wajah saya, rambut rontok saya, sama bekas sesar saya yang bengkak sama lebam. Abang nggak kayak gitu. Iya. Tadi saya Panjang gitu waktunya bang, ditendang-tendang, digembur. Oh iya. Masa abang nggak dorong perempuannya atau gimana? Kejadian itu cepet banget bang sebenarnya. Jadi dari awal sebelum dia nyerang saya udah pasang badan. Dan ketika jatuh pun saya ngelindungin kepalanya Pipa. Itu tangan saya cuma dua, kayak gini. Tangan dia itu yang satu terus jenguk Pipa dan yang satu lagi terus nyakar Pipa, dan saya kayak gini. Posisi Pipa ada di paha saya. Nah kakinya si terlapor itu nendang perut istri saya. Jadi saya harus ini doang gitu loh, yang satu juga gitu. Jadi terjadilah seperti ini luka-lukanya. Ini ada bekas darah saya yang ada di celananya Derry. Ya karena Derry coba buat ngejaga kepala saya, ini darahnya. Dan ada beberapa luka di wajah, gusi, sama bibir. Ini yang dicakar-cakar. Ya, ini yang dicakar. Ini di bagian pipi, sama di bagian leher. Ini lebam di belakang leher punggung. Terus ditendang. Untuk ya itu sudah divisum juga, tapi saya tidak berani foto karena itu di dekat area sensitif. Tapi sudah difoto oleh dokter forensiknya. Dan katanya gimana kondisinya kan kena kamu Ya. baru selesai operasi sesar ya. Efeknya itu sekitar 1 minggu saya nyeri untuk berjalan gitu, seperti kembali awal sesar itu ada rasa nyeri. Jadi kalau jalan itu perutnya harus ditekan, mukanya harus ditekan. Dan itu untuk fisik aja kak. Dia setiap malam ya mental, karena saya tidur bareng dia ngigo terus yang biasanya nggak pernah ngigo. Kayak Jadi gitu. lari ke mental ya saya. Walaupun dia, ya, walaupun dia ketika bangun dia bilang aku nggak apa-apa, tapi traumanya itu masih ada gitu. Tapi nyoba ke psikiater aja biar bisa tenang. Saya mencoba untuk bercerita ke keluarga saya. Dan itu membangkang agak sedikit. Ya. Derry, sorry, sebelumnya nggak ada api, nggak ada, pasti ada permasalahan apa sih kalian berdua dengan sang mantan sehingga tertarik keseret-seret istrinya sendiri? Sempat ada hubungan di Oh iya, saya sebelumnya udah putus sama dia itu udah lama banget ya kan. Terus dia itu masih menyinggung saya, dan di media sosial dibilangnya itu bukan saya, tapi dia ke istri saya bilang kalau dia pernah dipukul sama saya pernah menganiaya dia gitu. Dan saya tegaskan bahwa saya tidak pernah memukul dia, dan itu juga nanti saya akan laporkan karena itu mencemari nama baik saya. yang tuduhan check in kan sempat cerita juga ke Afifa. Setelah saya marah di telepon itu karena apa yang dia omongin gak benar, perempuan itu sempat bilang, coba kau tanya penginapan Wijaya depan orang basket, gimana itu tempat check in mereka saat sebelum nikah sama saya. Saya sempat nanya, apa kamu nggak malu ngomong kayak gitu sama aku? Dan perempuan itu jawab, ngapain malu? Biar tahu kelakuan suami kau sebelum sama kamu gimana. Dan saya sangat tidak peduli karena setelah saya menikah dengan suami saya baik-baik saja sama saya. Tapi Pak, waktu kejadian sekarang dua pertanyaan. Waktu kejadian penganiayaan itu postur tubuh Hafifah dengan yang bersangkutan Lebih tinggi tinggi mana? mana? Lebih tinggi Afifa. Lebih tinggi Afifa.
Tapi lebih besar dia. Tidak. Jadi saya tidak ada persiapan untuk berantem. Di situ kita ingin mediasi, bicara secara baik-baik. Tapi tiba-tiba dia menyerang, narik rambut saya. Saya sudah ruku, rambut saya masih ditarik, yang nyebabin lutut saya lebam. Dan itu belum dilepasin jembutannya, itu masih ditarik lagi sama dia. Saya sudah jatuh terluntang. Satunya tangan dia narik rambut saya, satunya nyakar saya, dan kakinya ngedal-ngedal. Tidak ada pelayan atau apa? Ada banyak saksinya, ada juga keluarga di situ yang lagi makan malam, dan dia ngomong sama saya, dia melihat kejadian bahwa saya sedang dianiaya dengan wanita tersebut. Terakhir dari saya, Afifah, pasca kejadian penganiayaan itu ada teror nggak sih atau ancaman gitu misalnya Masih ke terus polisi telepon. atau segala macam? Ancaman itu sebelum saya melapor polisi dan sebelum kita bertemu, karena dia pernah mengancam bahwa hati-hati, ini semua akan jadi bumerang untuk rumah tangga saya. Saya sempat tanya balik sama perempuan itu, kamu yang jadi bumerang rumah tangga aku, suami aku aja jijik banget sama kamu. Saya bilang begitu dan dia jawab, ya nggak apa-apa lah, setidaknya saya mantan terindah suami kamu. Bang, agenda hari ini hanya cek aja atau ada pemanggilan gitu? Kita cuma mau nanya perkembangan aja, hasil laporan. Oh, mengecek aja. Nah, Bang, Bang, mungkin cukup dulu kali. Bang liatin itunya dulu apa laporannya kemarin. Pasal berapa Bang yang dilaporkan? Ada 351 351. tanggal 21 Juli 2023. 351 ancamannya berapa? Namanya lengkap. Bentar. Afifah ini kasus ini. Terbang. Kasus ini.